mereka pada kemenangan pertempuran di tahun 1213 setelah beberapa kali harus mundur karena alasan cuaca dan musim dingin. Kebanyakan penduduk di wilayah China akhirnya dibunuh atau diperbudak. Hanya orang-orang cerdas seperti dokter, pendeta, insinyur, pengrajin, guru, administrator, dan pedagang yang diampuni oleh Genghis Khan, bahkan diajak bergabung dalam pasukan Mongol. Sisanya yang dianggap tidak layak hidup dijadikan budak atau tameng hidup untuk pengepungan wilayah-wilayah berikutnya. Namun saat mengepung ibu kota, baru beberapa bulan mereka mendirikan camp, ternyata epidemi menyerang. Kejadian itu membuat Genghis Khan akhirnya mengadakan perundingan dengan kaisar yang berkuasa saat itu, yaitu Kaisar Zongzong. Kaisar menyetujui perjanjian perdamaian dengan imbalan upeti berupa kuda rampasan dan putrinya sendiri. Pasukan Mongol akhirnya meninggalkan China, membawa seluruh harta rampasannya, tapi sebelum mereka benar-benar keluar dari perbatasan tembok besar, ternyata ada utusan yang memberitahu bahwa Kaisar telah memindahkan istananya ke Kaifeng Selatan. Hal ini justru membuat marah Genghis Khan, karena dia yakin bahwa dinasti Jin membuat rencana pembalasan. Genghis Khan kembali ke Beijing dengan seluruh pasukannya. Dia pun mengepung kota dengan bantuan ribuan insinyur Tiongkok. Kota itu dihancurkan dan dirampas seluruh hartanya oleh Genghis Khan untuk dibawa ke Mongolia. Pergerakan Mongol setelah itu meluas. Di bawah kepemimpinan sosok Genghis Khan, dia berhasil membuat 20 negara kuat di masa itu bertekuk lutut, dan bahkan kemudian Genghis Khan mulai mengarah ke barat. Naiman, salah satu suku yang dikalahkan oleh Genghis Khan pada tahun 1205, ternyata menjadi kerikil yang sempat menahan invasi lanjutannya. Kekalahan Naiman membuat pangeran dari suku tersebut yang bernama Kuchluk melarikan diri ke barat pada tahun 1208. Dia sempat dikalahkan lagi oleh Genghis Khan, tapi tidak terbunuh. Kuchluk melarikan diri dan meminta perlindungan di dekat Kekaisaran Liao Barat. Kerajaan itu menyambutnya dan bahkan Kuchluk akhirnya menikahi putri sang kaisar yang bernama Zilugu. Namun ternyata Kuchluk kemudian berkhianat. Dia memberontak melawan ayah mertuanya dan mengambil alih kerajaan. Di tahun 1216, Kuchluk membawa pasukannya untuk menyerang kota Amalek yang berada di bawah perlindungan Genghis Khan. Mengetahui kabar ini, JB dikirim untuk menyerang Kuchluk. Pertempuran dimenangkan oleh JB yang membuat kerajaan di bawah kendali Kuchluk kini menjadi wilayah kekuasaan Mongol. Sekarang Kekaisaran Mongol berbatasan dengan kerajaan besar Khwarezmian yang diperintah oleh dinasti Turki Persia di bawah kepemimpinan Shah Muhammad II. Saat itu Genghis Khan tidak berniat menginvasi wilayah mereka. Justru Genghis Khan ingin menjalin hubungan persahabatan dan perdagangan dengan negara tersebut. Niat baiknya ini ditunjukkan dengan kiriman karavan berisi hadiah berharga untuk Shah Muhammad II. Namun ketika rombongan ini tiba di kota Otrar, gubernurnya yang bernama Inalcuk justru memerintahkan penangkapan rombongan karavan yang sebagian besar merupakan pedagang muslim dan Mongol. Mereka ditangkap dengan tuduhan bahwa mereka adalah mata-mata. Berita penangkapan akibat kesalahpahaman tersebut sampai di telinga Genghis Khan, sehingga dia mengirim 3 duta besarnya